Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah lari sekencang mungkin, tapi kok rasanya malah makin jauh dari tujuan yang ingin dicapai? Halo semuanya, selamat datang kembali di obrolan hangat kita hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku ingin ngobrol santai tentang sesuatu yang pasti pernah kita alami semua, yaitu momen di mana hidup terasa nggak masuk akal sama sekali. Kita sudah berencana matang, tapi tiba-tiba semesta kasih kejutan yang gak enak dan bikin kita bingung harus melangkah kemana. Lagi, saat semua rencana berantakan secara tiba-tiba, biasanya kita akan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri, atau bahkan mempertanyakan keadilan hidup ini secara keseluruhan. Rasanya seperti sedang berjalan di tengah kabut yang sangat tebal tanpa membawa senter atau petunjuk arah yang jelas sama sekali. Psikologi manusia memang dirancang untuk mencari pola dan kepastian. Jadi wajar banget kalau kita merasa cemas saat hal-hal berjalan di luar kendali kita yang terbatas ini. Ketidakpastian seringkali menjadi musuh terbesar bagi pikiran kita yang selalu menginginkan jawaban instan. Secara psikologis, ketidakpastian adalah salah satu pemicu stres terbesar bagi otak manusia karena otak kita benci banget dengan yang namanya ketidaktahuan. Kita selalu ingin tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian, sejam kemudian, atau bahkan setahun dari sekarang agar merasa aman dan nyaman. Namun, kenyataannya, hidup nggak pernah memberikan jaminan keamanan absolut seperti itu kepada siapapun di dunia ini. Disinilah seni dari trusting the process atau mempercayai proses mulai diuji dengan sangat hebat, menantang seberapa kuat mental kita menghadapi segala kemungkinan yang ada. Mempercayai proses bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan apa-apa, tapi lebih kepada melepaskan keterikatan emosional pada hasil akhir yang harus sesuai keinginan kita. Terkadang, apa yang kita inginkan belum tentu merupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Proses yang terasa menyakitkan seringkali merupakan cara hidup untuk membentuk karakter kita agar lebih tangguh di masa depan nanti. Coba deh, kalian ingat kembali kegagalan masa lalu yang pernah kalian alami. Pasti ada hikmah yang baru disadari sekarang kan? Mungkin dulu kalian sangat sedih karena gagal mendapatkan pekerjaan impian atau kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai dalam hidup ini. Tapi setelah beberapa tahun berlalu, kalian sadar bahwa kejadian menyakitkan itu justru membawa kalian ke tempat yang jauh lebih baik dan lebih tepat saat ini. Inilah yang disebut dengan kemampuan menghubungkan titik-titik kehidupan di masa depan. Seperti yang pernah dikatakan tokoh hebat dunia. Kita nggak bisa melihat polanya sekarang, tapi nanti pasti semua akan terasa sangat masuk akal dan kita akan berterima kasih pada proses itu. Masalah utamanya adalah menunggu momen masuk akal itu butuh kesabaran yang luar biasa dan gak semua orang sanggup menghadapinya dengan kepala yang tetap dingin. Di tengah badai yang hebat, sangat sulit untuk melihat pelangi yang mungkin akan muncul setelah semuanya reda dan langit kembali menjadi cerah. Kita cenderung fokus pada rasa sakit dan ketakutan saat ini sehingga melupakan gambaran besar tentang perjalanan hidup kita secara utuh. Padahal, setiap detik yang kita lalui adalah bagian penting dari narasi besar yang sedang dituliskan oleh takdir untuk kita semua. Kenapa sih kita harus tetap percaya pada proses padahal masa depan itu masih sangat gelap dan penuh dengan tanda tanya yang sangat besar? Jawabannya karena hanya dengan percayalah kita bisa terus melangkah tanpa terjebak dalam rasa putus asa yang melumpuhkan segala potensi diri kita. Tanpa rasa percaya, setiap hambatan akan terasa seperti tembok besar yang permanen. Padahal sebenarnya itu hanyalah pintu yang belum terbuka. Kita perlu memberikan ruang bagi kejutan-kejutan hidup yang tak terduga setiap harinya, agar hidup tidak terasa seperti beban yang sangat membosankan. Psikologi juga mengajarkan kita tentang pentingnya regulasi emosi saat menghadapi situasi yang gak menentu dalam hidup yang sangat dinamis ini. Saat kalian mulai merasa panik,
Cobalah untuk bernapas dalam-dalam dan menyadari bahwa perasaan tersebut valid, tapi nggak harus mengendalikan tindakan kalian. Kalian punya kendali penuh atas respon kalian, meskipun kalian nggak punya kendali atas situasi eksternal yang terjadi di sekitar kalian. Inilah titik balik di mana kedewasaan emosional kita benar-benar akan diuji dan dibentuk menjadi lebih matang dari sebelumnya dalam berproses. Menariknya, orang-orang yang paling bahagia biasanya bukan mereka yang hidupnya selalu mulus tanpa hambatan sedikit pun sejak mereka lahir ke dunia. Justru, mereka adalah orang-orang yang sudah sering jatuh bangun, tapi tetap memilih untuk bangkit kembali meskipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Mereka memahami bahwa setiap luka punya cerita, dan setiap kegagalan adalah guru yang paling jujur dalam memberikan pelajaran berharga. Mereka belajar untuk bersahabat dengan ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari oleh siapapun juga nantinya. Sahabat sekalian, coba perhatikan bagaimana alam bekerja dalam siklus yang sangat teratur, namun terkadang terlihat kacau bagi mata kita yang awam ini. Sebuah benih harus terkubur di dalam tanah yang gelap dan lembab sebelum akhirnya ia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang. Jika benih itu bisa berpikir, mungkin ia akan merasa bahwa hidupnya sudah berakhir saat tertimbun tanah yang gelap itu. Padahal, justru di kegelapan itulah proses pertumbuhan yang paling krusial sedang terjadi dengan sangat hebatnya tanpa terlihat oleh siapapun yang ada di atas tanah tersebut. Sama halnya dengan manusia. Masa-masa sulit kita adalah momen terkubur, di mana akar mental kita sedang diperkuat agar tidak mudah tumbang nantinya saat badai datang. Jangan pernah meremehkan apa yang sedang terjadi di bawah permukaan, meskipun dari luar kalian terlihat seperti sedang tidak bergerak maju sama sekali. Pertumbuhan yang paling sejati seringkali tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga, tapi dampaknya akan terasa sangat luar biasa di kemudian hari. Tetaplah berproses dengan penuh keyakinan dan doa setiap harinya, karena usaha tidak akan hianat. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan proses kita dengan orang lain yang kelihatannya sudah jauh lebih sukses dan bahagia di media sosial mereka setiap hari. Padahal, kita tidak pernah tahu badai apa yang sudah mereka lalui, atau air mata apa yang sudah mereka tumpahkan di balik layar yang terlihat indah itu. Setiap orang punya garis waktu masing-masing yang sudah diatur dengan sangat presisi oleh Sang Pencipta semesta ini. Membandingkan diri hanya akan mencuri kebahagiaan dan fokus kalian dari tujuan yang seharusnya dicapai, jadi berhentilah menoleh ke arah rumput tetangga sekarang. Belajar untuk mencintai proses artinya belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil, sekecil apapun langkah itu dalam pandangan orang lain di luar sana. Jika hari ini kalian hanya sanggup bertahan untuk tetap bangun dan menjalani hari dengan baik, itu sudah merupakan sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena kalian sedang berusaha yang terbaik di tengah situasi yang tidak mudah sama sekali. Berikan apresiasi pada diri sendiri atas keberanian untuk tetap bertahan dan tidak menyerah hingga detik ini juga. Kalian hebat. Ada sebuah kekuatan dalam penyerahan diri yang tulus, bukan menyerah kalah, tapi menyerahkan hasil akhir kepada otoritas yang lebih tinggi dari kita semua. Ini akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa, karena beban berat di pundak seolah-olah terangkat secara otomatis setelah kita ikhlas menerima. Kita lakukan bagian kita sebaik mungkin, lalu biarkan sisanya dikerjakan oleh mekanisme alam semesta yang jauh lebih cerdas dari logika kita. Dengan begitu, kalian bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, tenang, dan penuh dengan rasa syukur atas apa yang sudah kalian miliki. Fokuslah pada apa yang bisa kalian kontrol saat ini, seperti pikiran, ucapan, dan tindakan harian kalian yang sederhana namun bermakna sangat besar bagi masa depan. Jangan membuang energi mental yang terdekun untuk mencemaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan tangan kalian, karena itu hanya akan menguras tenaga. Fokus pada saat ini adalah kunci psikologis untuk mengurangi kecemasan akan masa depan yang belum tentu terjadi seperti yang kalian takutkan.
Hiduplah sepenuhnya di momen sekarang ini dengan penuh kesadaran dan perhatian yang utuh tanpa terbebani masa lalu. Ingatlah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk rasa sakit atau kebingungan yang sedang kalian alami saat ini juga dalam perjalanan hidup. Semua hal adalah sementara, dan badai pasti akan berlalu untuk memberikan jalan bagi sinar matahari yang hangat dan mencerahkan bumi kembali. Percayalah bahwa setiap musim dalam hidup punya tujuannya masing-masing. Ada musim untuk menanam dan ada musim untuk memanen hasilnya nanti. Jika sekarang adalah musim dingin yang beku, bersiaplah karena musim semi yang indah pasti akan segera datang kembali untuk menyapa kalian semua. Bagaimana kalau ternyata ketidaktahuan kita adalah sebuah anugerah yang tersembunyi, agar kita bisa belajar tentang arti keberanian yang sebenarnya dalam hidup? Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, melainkan tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu terus berbisik di telinga kalian setiap saat. Tanpa ketidakpastian, keberanian tidak akan pernah memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam jiwa manusia yang terdalam. Jadi, rangkullah rasa takut itu dan jadikan ia sebagai bahan bakar untuk terus melangkah maju ke depan, menuju impian yang kalian dambakan sejak lama. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketangguhan mental atau resiliensi dibangun melalui serangkaian pengalaman sulit yang berhasil kita atasi dengan baik dan sabar. Setiap kali kalian melewati masa sulit, otot mental kalian menjadi lebih kuat dan kapasitas kalian untuk menghadapi masalah di masa depan menjadi lebih besar. Kalian sedang ditingkatkan versinya oleh kehidupan, seperti perangkat lunak yang terus mendapatkan pembaruan sistem secara berkala. Proses pembaruan ini mungkin terasa berat dan lambat, tapi hasilnya akan membuat kalian bekerja jauh lebih efektif lagi. Cobalah untuk menuliskan jurnal tentang perasaan kalian setiap hari, agar kalian bisa melihat pola kemajuan yang mungkin tidak kalian sadari sebelumnya dalam keseharian. Terkadang, melihat tulisan dari sebulan yang lalu bisa membuat kita sadar bahwa kekhawatiran dulu ternyata tidak seburuk kenyataannya sekarang ini. Menulis juga membantu melepaskan beban emosional yang terpendam, sehingga pikiran menjadi lebih jernih dalam melihat peluang-peluang baru yang ada. Ini adalah teknik terapi mandiri yang sangat mudah namun memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kesehatan mental kalian. Sahabat, jangan biarkan suara-suara negatif di luar sana atau bahkan di dalam kepala kalian menghentikan langkah kaki kalian yang penuh dengan harapan baru. Seringkali orang lain memberikan penilaian hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di permukaan tanpa tahu kedalaman perjuangan yang kalian lakukan. Tetaplah setia pada visi kalian dan percaya bahwa proses ini akan membawa kalian ke tempat yang seharusnya kalian tuju sejak awal perjalanan. Keberhasilan yang diraih melalui proses yang panjang dan berliku biasanya akan terasa jauh lebih manis dan berkesan saat sudah sampai tujuan. Terkadang hidup sengaja mematahkan hati kita agar cahaya bisa masuk ke dalam bagian jiwa yang paling gelap dan menyembuhkan luka lama yang ada di sana. Kehancuran bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun kembali struktur hidup yang lebih kokoh dan lebih sesuai jati diri. Jangan takut untuk memulai kembali dari nol jika memang itu yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dalam jangka panjang. Fondasi yang baru seringkali jauh lebih kuat daripada fondasi lama yang sudah mulai retak dimakan oleh waktu dan ego yang salah. Kita perlu belajar untuk melepaskan keinginan untuk selalu memahami segala sesuatu secara logis pada saat kejadian itu sedang berlangsung di hadapan kita sekarang. Ada hal-hal yang memang hanya bisa dipahami melalui perasaan dan intuisi yang mendalam, bukan sekadar logika matematika yang terkadang sangat kaku. Percayalah pada bisikan hati kecil kalian yang selalu tahu arah mana yang benar, meskipun otak kalian sedang berteriak kebingungan mencari jalan keluar. Intuisi seringkali adalah kompas yang paling jujur saat kita tersesat di hutan kehidupan yang sangat lebat dan membingungkan ini. Jadilah lembut kepada diri sendiri,
seperti kalian memperlakukan sahabat terbaik yang sedang dalam kesulitan dan butuh pelukan hangat dari kalian dengan penuh cinta. Jangan menghakimi diri sendiri atas kesalahan masa lalu yang tidak bisa diubah lagi, tapi jadikan itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi lagi. Kalian berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai kalian benar-benar berhasil menemukan ritme hidup yang paling pas. Hidup ini bukan perlombaan lari cepat, melainkan perjalanan panjang yang harus dinikmati setiap langkah dan hembusan napasnya. Pada akhirnya, mempercayai proses adalah tentang iman bahwa ada rencana yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada rencana kecil kita sendiri yang terbatas. Ketika hidup terasa tidak masuk akal, itulah saatnya kita bersandar pada keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja pada waktu yang paling tepat nanti. Teruslah berjalan, teruslah berharap, dan jangan pernah biarkan api harapan di dalam hati kalian padam hanya karena angin badai yang bertiup kencang. Kalian jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan, dan masa depan yang cerah sudah menanti kalian di ujung jalan sana. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan obrolan santai kita kali ini. Aku benar-benar menghargai kehadiran kalian di sini untuk berbagi energi positif bersama-sama. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin juga sedang merasa tersesat dalam hidupnya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kita bisa terus ngobrol seru seperti ini di video-video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan inspiratif. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan pastinya jangan pernah berhenti percaya pada proses,